Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai napas perut dan manfaatnya bagi kesehatan. Teknik pernafasan yang tepat dapat membuat tubuh serta pikiran menjadi lebih rileks dan bebas stres. Selain untuk mengurangi stres, orang-orang yang mengidap masalah kesehatan sekitar perut dapat mencoba teknik pernapasan tertentu agar terhindar dari gangguan kesehatan yang dialaminya. Nah, cara yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat tersebut adalah dengan melakukan nafas perut. Bagaimana cara melakukan nafas perut? Kemudian manfaatnya untuk apa saja? Simak terus uraiannya di channel Raga Zenta. Apa itu pernapasan perut? Pernapasan perut adalah teknik latihan nafas yang paling mudah untuk dilakukan dan biasanya dipraktekkan hampir oleh seluruh orang. Nafas perut hanya menggunakan otot perut pada saat melakukannya, tanpa mengembangkan otot di bagian dada, dan dilakukan dalam kondisi rileks, mengalir, atau alami. Karena biasanya setiap orang yang tidur akan melakukan napas perut ini, hanya dilakukan dalam keadaan spontan atau alami. Ketika sahabat Zenta mengambil nafas dengan teknik napas perut, sekali lagi, hanya otot di sekitar perut yang mengembang. Tujuannya adalah agar otot perut berkontraksi lebih besar, sehingga oksigen lebih mudah mengalir masuk dan optimal ke paru-paru. Selama mengambil nafas, dada tidak mengembang, tapi otot perutlah yang mengembang. Sementara ketika menghembuskan nafas, otot-otot perut akan kembali mengendur seperti semula untuk mendorong udara keluar dari paru-paru sampai habis. Apa saja manfaat pernafasan perut? Manfaat pernafasan perut banyak sekali, hampir meliputi semua aspek yang ada di dalam tubuh. Manfaat yang paling utama adalah memperlancar proses pernafasan, terutama pada pasien penderita penyakit yang menyebabkan sesak nafas. Di antaranya, yang pertama, manfaat napas perut untuk penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Salah satu penyakit yang memicu gejala sesak nafas adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Pada penderita PPOK, udara dapat terjebak di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan diafragma tertekan ke bawah. Hal ini membuat diafragma melemah dan tidak dapat bekerja dengan baik seiring berjalannya waktu. Dengan melakukan teknik pernafasan ini,
orang dengan PPOK dapat melatih kekuatan diafragma sehingga pada akhirnya mereka dapat bernafas lebih lega tanpa memerlukan tenaga lebih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernapasan perut dapat membantu orang dengan PPOK agar bisa bernafas lebih baik. Salah satunya ada dalam studi yang dimuat pada jurnal Chest. Studi tersebut meneliti bagaimana efek pernapasan perut pada pasien PPOK, terutama ketika gejala sesak nafas muncul dan seberapa lama ketahanan mereka saat melakukan olahraga. Hasilnya, pernafasan perut sangat efektif mengatasi gejala-gejala sesak nafas serta mengatasi rasa lelah saat melakukan olahraga. Yang kedua, manfaat nafas perut bagi penderita asma. Tidak hanya untuk penderita PPOK, nafas perut juga merupakan satu di antara teknik yang dianjurkan untuk penderita asma. Penyakit yang juga sangat berkaitan dengan gejala kesulitan bernafas ini memerlukan teknik nafas perut agar dapat bernafas dengan lebih baik. Tidak jauh berbeda dengan penderita PPOK, teknik nafas ini juga membantu penderita asma agar memiliki diafragma yang lebih kuat. Dengan membaiknya fungsi diafragma, pernafasan pun menjadi lebih tenang dan tubuh tidak memerlukan oksigen sebanyak biasanya. Keuntungan pernafasan perut untuk penyakit asma telah dibahas dalam penelitian yang terdapat pada Physiotherapy Theory and Practice. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa dengan rutin melakukan teknik pernafasan perut dapat membantu memperlambat pernafasan pada penderita asma, serta mengurangi timbulnya gejala-gejala seperti mengik. Manfaat yang ketiga, pernafasan perut dapat mengurangi stres. Selain untuk memperbaiki kualitas pernafasan pada pengidap masalah sesak nafas, teknik pernafasan ini juga sangat bermanfaat untuk mengurangi stres. Seperti yang kita ketahui, stres akan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi tidak bekerja secara optimal. Hal ini tentu saja bisa membuat sahabat Zenta lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari rasa cemas yang berlebih hingga depresi. Dengan rutin melakukan teknik nafas ini, maka sahabat Zenta dapat mengurangi efek stres dalam tubuh, sehingga badan dan pikiran menjadi lebih tenang. Nafas perut juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan stabilitas otot inti tubuh, serta memperlambat laju pernafasan, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk bernafas. Untuk detail hal-hal yang baru saja saya uraikan akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan teknik nafas perut ini?
Sebelum mencoba, hal pertama yang perlu sahabat Zenta lakukan adalah usahakan menggunakan pakaian yang lebih longgar dari biasanya. Kemudian, mencari tempat yang nyaman dan tenang agar bisa duduk atau bersila atau berdiri, bahkan bisa juga dilakukan dalam posisi berbaring. Akan lebih baik apabila melakukannya di luar ruangan atau di tanah lapang, karena sirkulasi udara atau oksigen akan lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Sahabat Zenta bisa duduk di kursi, duduk bersila di lantai, berdiri, atau berbaring telentang di tempat yang datar, seperti di atas lantai atau tempat tidur. Bila memilih duduk, pastikan lutut ditekuk dan telapak kaki menjejak tanah dengan sempurna. Alas kaki boleh dibuka. Duduklah dengan posisi yang rileks, bungkung tegak dan tidak bungkuk. Sementara bila ingin berbaring, sahabat Zenta bisa menyelipkan bantal di bawah kaki untuk menjaga agar lutut tetap tertekuk. Atau bisa juga tidak menyelipkan bantal, karena pada beberapa orang yang mengalami masalah di lutut, kemudian tidak bisa meluruskan lutut, boleh menyelipkan bantal. Apabila berdiri, usahakan badan rileks, tegak, kedua tangan berada di samping tubuh. Panduan dasar untuk melakukan pernafasan perut adalah: yang pertama, meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan lainnya di atas pusar. Kemudian, ambil nafas perlahan melalui hidung. Untuk pertama kali durasinya tidak perlu panjang-panjang, cukup 2 hingga 3 detik. Rasakan udara yang sahabat Zenta hirup dari hidung bergerak mengisi perut sehingga menyebabkan otot perut mengembang. Pastikan tangan di dada tidak bergerak, sementara tangan yang ada di perut bergerak ke depan ketika mengambil nafas. Setelah udara memenuhi perut, langsung buang nafas perlahan-lahan melalui hidung sampai udara di perut kosong, otot perut menjadi mengempis, jadi tidak ada penahanan nafas. Tangan yang berada di dada harus tetap diam, dan rasakan tangan yang menyentuh perut mundur ke belakang pada saat buang melalui hidung. Perasaan dan pikiran fokus ke perut. Nah, ini yang perlu ditekankan bagi sahabat Zenta, yaitu sekali lagi, perasaan dan pikiran harus fokus ke perut.
pada saat melakukan nafas perut, bagian tubuh lain diusahakan rileks, jangan tegang. Ulangi langkah di atas beberapa kali sampai sahabat Zenta bisa bernafas dengan lebih teratur. Apabila dilakukan dengan baik dan benar, lama-kelamaan akan terasa ada semacam hawa hangat yang muncul di sekitar perut. Hal ini menandakan energi dari mitokondria sebagai sumber energi di sel pada seluruh tubuh, hanya dalam hal ini yang berada di sekitar perut, mulai muncul dan terakumulasi di sekitar perut. Usahakan, sekali lagi, usahakan hawa hangat ini terasa secara stabil sambil terus melakukan napas perut. Lakukan napas perut minimal 30 menit sehari agar mendapatkan hasil yang optimal bagi kesehatan tubuh. Saya ulangi sekali lagi bagi sahabat Zenta, teknis untuk melakukan napas perut yaitu usahakan tubuh dalam kondisi rileks, perasaan dan pikiran fokus ke perut, baik dalam kondisi duduk, di atas kursi, bersila, berdiri atau berbaring. Tarik nafas perut dari hidung. Tarik perlahan-lahan selama 2-3 detik. Lebih pun tidak apa-apa. Kemudian kembungkan perut perlahan-lahan ketika sudah optimal, tanpa ada jeda, tanpa ada penahanan di perut, langsung keluarkan nafas dari hidung. Jadi tarik, perut dikembungkan, langsung kembali dibuang nafas melalui hidung. Jadi kondisinya seperti langsung dipompa. Tidak ada jeda, tidak ada penahanan nafas. Tarik dari hidung, perut dikembungkan, badan rileks, perasaan dan pikiran fokus ke perut. Kemudian buang nafas secara perlahan-lahan dari hidung. Pada awalnya, mungkin sahabat Zenta akan merasa kurang nyaman atau aneh ketika melakukan teknik nafas ini, karena biasanya lebih sering bernafas dengan teknik nafas dada. Seperti apa teknik nafas dada nanti kita akan jelaskan pada episode selanjutnya. Namun, teruslah melakukan teknik napas perut ini sehingga sahabat Zenta akan lebih terbiasa dalam melakukannya hingga nanti akan bisa terjadi secara otomatis. Berikutnya kita akan membahas manfaat lanjutan napas perut untuk kesehatan tubuh. Melakukan latihan napas perut bisa memberi manfaat yang sangat besar seperti yang dilakukan oleh mereka yang sudah terbiasa
Misalnya, para praktisi meditasi, yoga, atau yang lain-lainnya. Hanya teknik nafas perut yang kita bahas kali ini bisa juga dilakukan oleh semua orang dari semua kalangan. Bahkan bisa dilakukan oleh mereka yang belum pernah belajar teknik nafas apapun, untuk semua jenis kalangan dan semua usia. Kembali pada manfaat napas perut, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, akan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Ketika kita rutin melakukan latihan napas perut, maka kondisi tubuh akan menjadi lebih rileks. Napas perut bisa membantu menurunkan efek berbahaya dari hormon stres yang disebut kortisol. Kita akan membahas lebih banyak mengenai hormon kortisol ini. Banyak orang yang salah kaprah tentang hormon kortisol, karena hormon ini dihasilkan pada saat tubuh mengalami stres. Kenyataannya, hormon kortisol memiliki peran yang banyak bagi tubuh, terutama dalam mengendalikan metabolisme. Produksi hormon ini diatur oleh 3 organ sekaligus. Inilah istimewanya hormon kortisol, yaitu oleh kelenjar pituitari, hipotalamus, dan kelenjar hormonal. Apabila kadar hormon kortisol rendah, maka organ tersebut bekerja sama agar kadarnya tercukupi. Fungsi hormon kortisol yaitu mempengaruhi pembentukan ingatan, melawan peradangan dalam tubuh, mengendalikan keseimbangan garam dan air dalam tubuh, mengatur kadar gula darah, menyesuaikan tekanan darah dengan kondisi tubuh, membantu perkembangan janin pada ibu hamil. Peranan hormon kortisol ini sangat penting. Untuk itu, wajib agar bisa menjaga kadar hormon kortisol agar normal, tidak kurang, juga tidak lebih. Hal-hal seperti stres dan aktivitas fisik seperti olahraga dapat mempengaruhi kadar hormon kortisol dalam tubuh. Saat olahraga misalnya, kortisol menjalankan fungsinya sebagai pengatur gula darah, agar gula darah bisa diolah menjadi sumber energi. Dengan begitu, tubuh mampu beradaptasi terhadap kebutuhan energi yang meningkat, dan kita pun bisa lancar melakukan olahraga. Hormon kortisol yang tak terkendali meningkatkan tekanan darah serta kadar glukosa darah, yang kemudian memicu diabetes. Kondisi seseorang yang mengalami kelebihan hormon kortisol di tubuhnya dalam dunia medis disebut sebagai sindrom Cushing. Lalu, apa itu sindrom Cushing? Sindrom Cushing adalah kondisi saat tubuh memiliki hormon kortisol yang tinggi. Kondisi ini juga dikenal sebagai hiperkortisolisme. Gejala yang ditunjukkan pada mereka yang terserang sindrom ini antara lain, lengan dan kaki tampak ramping, tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak. Jaringan lemak yang meningkat di area pinggang, punggung atas antara bahu dan wajah, sehingga wajah tampak bulat. Pipi bengkak dan terdapat bercak darah.
Stretch mark merah atau ungu yang pada umumnya ditemukan pada perut, dekat ketiak, atau di sekitar dada dan paha. Terdapat jerawat, kulit tipis yang mudah memar. Pada wanita, siklus menstruasi menjadi tidak teratur serta mengalami rambut wajah dan tubuh yang lebih tebal dari biasanya. Sementara pada pria mengalami penurunan libido dan menurunnya kesuburan. Manfaat yang kedua yaitu menstabilkan tekanan darah. Teknik napas perut ini ternyata secara signifikan bisa membantu menstabilkan bahkan menurunkan tekanan darah. Selain itu, teknik napas perut juga membantu menurunkan detak jantung. Tingkat tekanan darah manusia mulai berfluktuasi sejak bangun dari tidur. Hal ini berubah sesuai dengan aktivitas yang dilakukan serta situasi yang dihadapi. Sebagian besar tekanan darah bisa terkendali, kecuali bagi mereka yang menderita hipertensi. Pekerjaan yang menumpuk, stres, kecemasan, asupan alkohol yang tinggi, pola makan tidak sehat, adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan tingkat tekanan darah di antara orang-orang yang berurusan dengan hipertensi ke tingkat yang berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Untuk mencegah kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu, penting untuk menjaga tingkat tekanan darah agar tetap terkendali. Obat-obatan, pengobatan rumahan, dan olahraga adalah beberapa cara mudah untuk menjaga tingkat tekanan darah agar tetap terkendali. Teknik napas perut dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang mengatur detak jantung secara efektif dan melebarkan pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat mengontrol tekanan darah menjadi normal. Manfaat yang ketiga yaitu memperkuat kesehatan mental. Apabila memiliki masalah pada kesehatan mental, kemudian melakukan teknik napas perut ini, berdasarkan penelitian ternyata sangat membantu. Bahkan bisa mengatasi gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Sebagaimana diketahui, banyak sekali hal yang mengundang stres, seperti masalah keluarga, finansial, pekerjaan, hingga hubungan dengan pasangan. Stres memang wajar terjadi, tetapi tentu saja ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan rentan mengalami depresi dan memicu penyakit ikutan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena stres, jantung akan berdetak lebih cepat, kemudian akan meningkatkan denyut nadi dan pernafasan. Oleh karena itu diperlukan kontrol emosi yang baik agar sahabat Zenta bisa mengatasi stres dengan lebih baik pula. Salah satu cara yang patut dicoba dan terbukti bermanfaat untuk mengontrol emosi dan mengatasi stres adalah dengan berlatih pernafasan. Riset menunjukkan bahwa menarik nafas dalam mungkin saat sedang banyak pikiran atau dilanda stres mampu membuat menjadi lebih tenang dan rileks. Manfaat lainnya seperti sudah dibahas di atas, bermanfaat bagi mereka yang mempunyai penyakit asma, hipertensi, gangguan kecemasan, hingga beberapa penyakit kronis. Mengapa demikian? Karena ketika kita menarik nafas dalam-dalam, oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan memperlambat kerja jantung, sehingga aliran darah terus stabil. Ternyata, bukan hanya karena peran oksigen dalam tubuh,
Saraf pengendali sistem pernapasan pun turut berperan dalam membuat tubuh lebih rileks saat melakukan latihan pernafasan atau melakukan nafas perut. Sebuah studi bersama yang dilakukan oleh University of California dan Stanford University School of Medicine mengungkapkan bahwa ada peran saraf di bagian otak yang berfungsi mengatur sistem pernapasan. Namanya adalah kompleks Pre-Bötzinger. Saraf ini berlokasi di batang otak bagian dasar yang sering disebut pons. Fungsi dari saraf ini yaitu mengirimkan sinyal pada pons yang bertugas untuk mengontrol stres, kecemasan, dan perhatian. Bagian ini jugalah yang mempengaruhi perubahan emosi ketika tertawa terbahak-bahak, menangis terisak-isak, atau tersengal-sengal ketika bernafas. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Michigan State University yang menunjukkan bahwa nafas perut membuat saraf vagus memberi sinyal baik kepada sistem saraf. Saraf vagus memberikan sinyal untuk menurunkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi kadar kortisol hingga berada pada kondisi normal. Manfaat yang keempat yaitu hemat energi. Orang yang sering melakukan teknik nafas perut akan memiliki laju pernafasan yang lebih lambat. Hal ini berimplikasi untuk menghabiskan lebih sedikit energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika laju pernafasan melambat, maka detak jantung juga akan melambat. Hal ini akan berakibat pada pelambatan metabolisme tubuh. Pemisalannya seperti mesin yang berada dalam kondisi standby, tidak digunakan. Maka secara otomatis pemakaian energi oleh mesin itu akan jauh lebih berkurang dibandingkan pada saat mesin digunakan. Manfaat yang kelima yaitu bisa membuat tubuh lebih sehat. Melakukan teknik napas perut bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tentu saja, manfaat ini bisa didapat jika teknis nafas ini dilakukan dengan benar, baik, dan teratur. Poin yang kelima ini bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang kita temui sehari-hari. Di antaranya adalah gangguan asam lambung. Banyak orang yang tak menyadari bahwa beberapa kebiasaan yang sering dilakukan bisa mengakibatkan gangguan asam lambung. Gangguan asam lambung sendiri merupakan kondisi ketika cincin otot yang disebut sphincter esophagus bagian bawah atau LES tidak tertutup sepenuhnya. Jika LES terlalu terbuka, asam yang diproduksi oleh lambung dapat naik ke kerongkongan. Hal ini dapat menyebabkan gejala tidak nyaman, seperti terbakar di area dada. Jika gejala ini terjadi lebih dari 2 minggu, mungkin orang tersebut menderita gangguan asam lambung atau GERD. Pada beberapa kasus di masyarakat dikenal juga dengan istilah angin duduk, yaitu kondisi ketika asam lambung naik ke atas, kemudian menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman hingga bisa menekan kinerja jantung, bahkan jantung akan berhenti berdetak. Apabila kita amati, terdapat banyak sekali penyebab asam lambung hingga berproduksi menjadi berlebihan. Beberapa risiko penyebab gangguan asam lambung secara umum diantaranya makan dalam porsi besar atau langsung berbaring setelah makan,
Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. 3. Mengkonsumsi makanan dan berbaring, terlentang atau membungkuk. Yang keempat, kebiasaan mengemil menjelang tidur. Yang kelima, mengkonsumsi makanan tertentu seperti jeruk, tomat, coklat, makanan pedas atau berlemak. Yang keenam, minum alkohol, kopi, atau minuman berkarbonasi. Yang ketujuh, merokok. Yang kedelapan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti aspirin, ibuprofen, atau obat tekanan darah. Cara meredakan asam lambung yang meningkat itu dikutip oleh Holt Harvard, diantaranya mengurangi porsi makanan dan makan secara perlahan. Yang kedua, hindari makanan tertentu karena terdapat beberapa makanan tertentu yang memicu reflux, misalkan mint, makanan berlemak, makanan pedas, tomat, bawang merah, bawang putih, kopi, teh, coklat, dan alkohol. Yang ketiga, hindari minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi akan membuat bersendawa yang dapat mengirimkan asam ke kerongkongan. Ganti minuman air soda dengan air putih. Yang keempat, begadang setelah makan. Yang kelima, jangan bergerak terlalu cepat. 6. Mengendalikan berat badan. Yang ketujuh, berhenti merokok karena nikotin dapat mengendurkan sphincter esophagus bagian bawah. Dan yang kedelapan, kita harus memeriksa daftar obat. Ada beberapa obat seperti estrogen pas menopause, antidepresan trisiklik, dan obat penghilang rasa sakit antiinflamasi dapat mengendurkan sphincter. Napas perut akan men-trigger dan mengakumulasi energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Energi dari mitokondria ini merupakan sumber energi sel yang bermanfaat bagi seluruh tubuh dengan fungsi utama untuk melakukan regenerasi sel dan meningkatkan kekebalan tubuh. Regenerasi sel dan peningkatan kekebalan tubuh pada akhirnya akan membuat tubuh menjadi lebih sehat, termasuk tentu saja mengatasi berbagai masalah di atas, diantaranya mengatasi asam lambung yang berlebihan. Meski apabila kita amati, asam lambung yang berlebih itu secara dominan dipicu oleh pikiran atau stres, di mana ketika kondisi seseorang sedang stres atau banyak pikiran, maka keseimbangan pengontrolan asam basa di otak akan terganggu. Ketika keseimbangan terganggu, biasanya yang dominan adalah asamnya. Hal ini akan menyebabkan produksi asam lambung yang berlebih. Dengan demikian, apabila napas perut rutin dilakukan dengan baik dan benar seperti yang diuraikan sebelumnya, maka kualitas hidup akan menjadi lebih baik. Sahabat Zenta, demikian pembahasan kali ini mengenai nafas perut dan manfaatnya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas tentang kesehatan, pengobatan, dan penyakit. Salam sehat selalu.